Ya pemirsa, inilah berita-berita terpopuler di situs CNBC Indonesia dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama, di mana Israel usir warga di tepi barat Palestina. Ratusan warga Jenin di tepi barat Palestina terpaksa meninggalkan rumah setelah pesan peringatan dari drone dengan pengeras suara menyuruh mereka untuk mengungsi. Hal ini terjadi di tengah operasi militer besar yang telah memasuki hari ketiga di kota tersebut. Operasi ini mencakup penghancuran sejumlah rumah di kamp pengungsi Jenin. Operasi ini dilakukan dengan dukungan kendaraan militer dalam jumlah besar, helikopter, dan drone. Operasi tersebut dimulai seminggu setelah gencatan senjata di Gaza yang menjadi momen pertama pertukaran tawanan Israel dengan tahanan Palestina sejak gencatan singkat pada November 2023. Pejabat Israel mengatakan operasi ini ditujukan untuk mengatasi kelompok militan yang didukung Iran di kamp pengungsi Jenin yang selama bertahun-tahun menjadi pusat aktivitas kelompok bersenjata Palestina. Informasi terpopuler selanjutnya masih dari mancanegara. Lebih dari 100 atlet memutuskan mengembalikan medali yang mereka raih di Olimpiade Paris 2024 akibat tanda-tanda kerusakan pada medali tersebut. Mayoritas medali yang rusak adalah medali perunggu dengan kerusakan pada pernis yang dinilai berkualitas rendah. Medali Olimpiade 2024 dinilai memiliki kualitas yang jauh lebih rendah dibanding dengan medali saat penyelenggaraan Olimpiade Tokyo 3 tahun lalu. Bahkan banyak atlet yang mencibir bahwa medali mereka tahun 2024 terlihat seperti peninggalan dari Olimpiade Paris 1924 alias saat terakhir kalinya ibu kota Prancis itu menjadi tuan rumah Olimpiade. Masalah ini muncul karena penggantian pernis lama yang dilaporkan mengandung bahan karsinogenik. Komite Olimpiade Internasional telah meminta maaf dan berjanji mengganti medali dengan yang baru dalam beberapa minggu mendatang. Medali ini akan kembali diukir oleh Monnaie de Paris, perusahaan yang sebelumnya memproduksi medali Olimpiade Paris 2024. Meski begitu, atlet-atlet seperti perenang Prancis Johan Indooibroe. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membela Elon Musk di tengah kontroversi salam Nazi yang dilakukan dalam perayaan pelantikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump awal pekan ini. Netanyahu menyebut Musk sebagai sahabat baik Israel dan mengatakan bahwa miliarder itu difitnah secara keliru. Melalui unggahan di X, Netanyahu menegaskan bahwa Musk berulang kali mendukung hak Israel untuk membela diri, termasuk usai serangan Hamas pada Oktober 2023 yang disebut sebagai kekejaman terburuk sejak Holocaust. Musk sendiri sebelumnya menghadapi kritik atas tuduhan anti-Semitisme, termasuk dugaan platform media sosialnya yang menyebarkan rasisme sejak ia mengambil alih pada tahun 2022. Namun dalam kunjungannya ke Israel November lalu, Musk bertemu dengan Netanyahu dan Presiden Isaac Herzog untuk membahas peran memerangi anti-Semitisme. Meski begitu, kritik tetap muncul atas gestur salamnya baru-baru ini. Sementara Musk menepis isu tersebut dengan menyebut serangan terhadapnya sudah basi. Sementara itu, informasi hot news terakhir datang dari dalam negeri, di mana Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan belanja APBN 2025 sebesar Rp306,69 triliun dengan memangkas sejumlah pengeluaran belanja di kementerian, lembaga, hingga dana transfer untuk Pemda. Ini terungkap dalam instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang diteken Prabowo pada 22 Januari 2025. Ada dua sumber utama pemangkasan tersebut. Pertama, Prabowo memangkas anggaran belanja kementerian dan lembaga senilai Rp256,1 triliun. Kedua, Prabowo memotong alokasi dana transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun. Prabowo lalu menginstruksikan para menteri dan kepala lembaga di Kabinet Merah Putih untuk mengidentifikasi pos-pos yang bisa dihemat. Namun efisiensi anggaran tidak termasuk untuk belanja pegawai dan bantuan sosial atau bansos. Jika sudah mendapat persetujuan DPR RI, Presiden Prabowo memerintahkan anak buahnya untuk segera melapor kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani paling lambat 14 Februari 2025.
Sang bendahara negara itu kemudian bakal memblokir pos anggaran yang dihemat kementerian dan lembaga. Sementara itu, para kepala daerah diminta untuk menyesuaikan anggaran pendapatan dan belanja daerah 2025. Ini sebagai imbas dari dana TKD sebesar 50,59 triliun rupiah yang dipangkas Prabowo. Selain itu, Prabowo juga menginstruksikan untuk memangkas perjalanan dinas sebesar 50% dan memangkas jumlah tim dan besaran honor.